Om Swastiastu, Ungulun Basuki Langgeng, Rahayu Sagung Dumadi. Para pemirsa, sahabat Romi, umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait cara menerjemahkan sloka dalam bahasa Sanskerta. Kebetulan pada hari Rabu kemarin itu ada teman yang bertanya seperti ini, Mas, kalau ini terjemahannya apa ya? Ini Stri Dhanani Tuye Moyot Upajiwanti Bandawah Nari Yanani Wastram Wa Te Papa Yantia Dogatim. Nah, ini setelah saya cari, ya, sloka ini berasal dari sini ya, dari Manu Sumerti Adhyaya 3 sloka 52. Kemudian saya menjelaskan ya berdasarkan apa namanya terjemahan kata per kata, kemudian cara merangkai terjemahannya ya. Ini akan saya jelaskan sebagai berikut. Oke, dari teks itu ini yang teksnya yang benar ya, dari apa yang di Jabri atau diinboxkan ke saya, dikirimkan itu ada kesalahan sedikit ya, mungkin salah ketik ya. Mohat terketik Moyot. Nah, ini bunyi slokanya dari Manusemerti 3 sloka 25 tadi ya. 52 sorry, 52. Nah, dari sini ya, Stri Dhanani Tuye Mohat Upajiwanti Bandawah Nari Yanani Wastram Wa Te Papa Yan Tiado Gatim. Nah, ini bunyi slogannya. Nah, kalau kita mau menerjemahkan, maka kita harus tahu dulu arti per kata dan jenis kata dari masing-masing kata di dalam sloka ini. Nah, kita akan jelaskan di sini ya. Jadi dari arti katanya, per katanya, jadi setri danani. Ya, ini dari kata setri dan danani, tapi ini sudah menjadi samasa atau kata majemuk dalam bahasa Sanskerta yang diartikan sebagai kekayaan-kekayaan dari istri atau harta-harta dari istri. Nah, jadi danani di sini adalah bentuk jamak dari dana. Dana itu artinya kekayaan. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks bahasa Sanskerta, dia fungsinya adalah sebagai objek. Ya, jadi Stri Dhanani ini adalah sebagai objek. Nah, tu atau ye mereka ya. Tu itu kata penghubung ya. Kemudian ye di sini diartikan mereka. Mereka di sini adalah kata ganti orang ketiga ya. Jadi kata ganti orang ketiga. Kemudian mohat ya, itu dari kata mohat ya, mohat. Nah, akhiran at ini menunjukkan arti dari moha ya. Moha itu artinya kebingungan. Jadi yang berasal dari
moha atau kebodohan, dari kebingungan atau kebodohan. Kemudian ada upajiwanti. Jadi upajiwanti ini adalah kata kerja ya. Kata kerja dalam bahasa Sanskerta untuk orang ketiga jamak. Jadi kenapa orang ketiga jamak? Nah, ini nanti akan kita ketahui dari subjeknya. Jadi yang hidup ya, upajiwanti. Upajiwanti. Nah, ternyata siapakah jamak atau subjek dari upajiwanti ini? Yaitu kata bandawaha. Jadi bandawaha ini adalah kerabat ya, terjemahnya kerabat, yang mana kerabat ini adalah sebagai subjek dari kalimat ini. Bandawah artinya kerabat. Jadi kerabat itu berarti banyak kan ya. Jadi kerabat itu tidak hanya satu. Dia bisa saudaranya, ya, anaknya, pamannya, ya, suaminya dan sebagainya. Ini adalah terjemahan dari bandawaha. Kemudian nari ya. Nari ini adalah istri atau wanita ya. Wanita atau istri bisa diartikan itu. Yanani ya, yanani itu dari kata yana yang artinya adalah kendaraan. Ini adalah bentuk jamak dari yana. Jadi kendaraan-kendaraan yang dimiliki oleh atau yang berasal dari nari tadi, yang berasal dari istrinya tadi ya. Jadi kendaraan. Kemudian wastram di sini sebagai objek ya. Itu diartikan pakaian mereka ya. Jadi pakaiannya. Kemudian wate ya. T di sini diartikan mereka dan mereka. Kemudian papa ya, papa yanti ya, yanti. Papa itu kehancuran atau penderitaan. Nah, di sini diartikan kehancuran. Di sini saya artikan sebagai kehancuran. Kemudian yanti itu menuju ya, pergi menuju kehancuran. Kemudian kata yang terakhir adhogatim. Adhogatim itu kata dasarnya adalah gati ya, gats. Gats itu pergi. Adho itu turun. Jadi adhogatim itu diartikan turun, merosot, atau ada juga yang mengartikan jatuh ke neraka. Nah, mungkin di sini nanti kedua-duanya saya pakai merosot atau jatuh ke neraka. Nah, ini adalah arti dari kata per kata atau padartahanya. Jadi arti masing-masing kata. Nah, untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kita harus susun ya kalimatnya yang seperti ini tadi ya, yang seperti ini. Nah, setelah kita tahu arti perkatanya, maka kita harus menyusunnya supaya teksnya, kalimatnya itu sesuai dengan tata bahasanya. Ini kalau saya umpamakan itu seperti di dalam serat Romo ya. Jadi serat Romo, pupuh yang ke-24, kodo atau bait yang ketiga dengan tembang kinanti ya. Anoman malumpat sampun. Nah, jadi ini sesungguhnya kan kalau menurut tata kalimatnya yang benar adalah anoman sampun malumpat. Jadi anoman sampun malumpat. Kenapa kok anoman malumpat sampun? Karena kalau dipakai anoman sampun malumpat, maka nanti menyalahi guru dingdong. Karena di dalam tembang kinanti itu gotro atau baris yang pertama itu adalah gurunya, guru wilangannya itu, dan guru dingdongnya itu adalah
8U. Kalau malumpat menjadi 8A. Anoman sampun malumpat menjadi 8A. Nah ini mungkin perbandingannya hampir sama kayak gini. Walaupun mungkin sloka memiliki aturan yang berbeda. Nah akhirnya setelah kita tahu arti kata per katanya, kemudian jenis katanya, apakah dia kata kerja, kata keterangan, kata apa namanya, kata nama atau subjek atau objek, kemudian kata penghubung dan sebagainya. Maka setelah kita tahu, kemudian dari sloka stri dhanani tuye mohat upajiwanti bandawah nari yanani wastram wate papa yantia dogatim. Nah ini kemudian kita susun sesuai dengan kalimatnya. Nah ini seperti ini jadinya. Ya, jadi bandawah, ya, kerabat, stri danani tuye mohat upajiwanti. Nah ini kalimat yang paling tidak mendekati, ya, mendekati kebenaran di dalam tata bahasanya. Jadi kalau dalam bahasa Sanskerta biasanya tata kalimatnya itu diawali dari subjek, kemudian objek, ya, kemudian kalau ada keterangan dan sebagainya, kemudian predikat yaitu berupa kata kerja, ya. Jadi kata kerjanya itu di belakang. Ini kalau dalam bahasa Sanskerta. Makanya dari teks sloka yang tadi sudah kita share dari Stri Danani Tuye Mohat Upajiwanti Bandawah itu menjadi apa? Bandawaha Stri Danani Tuye Mohat Upajiwanti. Nah ini. Kemudian dari nari yanani wastram wa te papa yantiado gatim. Nah ini cenderung apa namanya tidak tidak berubah, ya. Jadi kenapa? Hanya ada di adogatimnya ini karena yantinya ini adalah kata kerja, ya. Adogatim yanti. Nah ini. Tapi kalau di dalam teks lokanya dia tidak apa namanya tidak begitu. Nah, jadi ini ada sedikit perubahan pada kata kerjanya ini. Nah, jadi nari yanani wastram wa te papa adogatim yanti. Jadi kalau diartikan, diterjemahkan, bandawah kerabat Stri Danani yang hidup, ya, tuye mohat upajiwanti, yang hidup upajiwanti dari kebodohan mereka, ya, atau Stri Danani atau dari harta-harta istrinya, ya, nari yanani kendaraan-kendaraan yang dari istrinya, wastram pakaian-pakaiannya, ya, dan mereka juga wate mereka juga papa adogatim yanti akan menuju kehancuran, papa adogatim yanti hingga jatuh ke neraka. Nah, jadi ini sahabat Romi dan teman-teman semua umat sedharma, kita menerjemahkan, kalau kita mau menerjemahkan dari arti kata per kata, kemudian disusun sesuai tata kalimat yang benar, maka nanti akan tersusun terjemahan yang seperti ini. Nah, kemudian dibalas oleh teman saya tadi yang tanya, ya, kalau di terjemahan Pak Gede Puja dan Cok Rai Sudarta itu diterjemahkan, tetapi laki-laki yang karena kebodohannya hidup dari kekayaan perempuan seperti ternak, kereta, pakaian wanita,
berdosalah ia dan akan tenggelam ke neraka. Oke, jadi secara maknawinya jadi tidak jauh beda. Cuman di sini beliau Pak Gede Puja dan Pak Cok Rai Sudarta ini mengartikan menerjemahkan bandawah tadi sebagai laki-laki. Tapi bandawah itu adalah jamak ya, jamak. Jadi yang dimaksudkan itu adalah kerabat, tidak hanya suami atau eh, apa anaknya ya. Jadi kerabat semuanya yang karena kebodohan kemudian dia hidup dari harta-harta istrinya atau wanita yang ada di dalam rumah tangga itu, maka itu yang akan menyebabkan menuju kehancuran hingga jatuh ke neraka. Oke, sahabat Romi, kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara kita menerjemahkan bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Indonesia, terutama yang berasal dari sloka, karena sloka itu susunannya tidak seperti tata kalimat di dalam mungkin buku tata bahasa Sanskerta ya, tapi dia eh, susunannya itu biasanya apa namanya antara subjek, predikat, objek itu tidak pada susunan yang tepat, tetapi karena memang itu adalah untuk eh, me, apa namanya istilahnya untuk memenuhi unsur keindahan dari seloka itu yang memang menjadi aturan dalam penulisan atau penyusunan seloka tersebut. Nah, semoga bermanfaat dan kalau teman-teman sahabat Romi semua yang ingin mungkin menanyakan atau meminta terkait dengan ulasan seloka, silahkan dari seloka mana, monggo bisa komen di bawah. Nanti kalau ada waktu, saya akan mencoba mengulas terjemahannya. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Om Santi 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 Om Rahayu Sagung Dumadi Hongulun Basuki Langgeng.